Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang medan listrik atau dilambangkan dengan E. Yang pertama yaitu medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik, yang mana muatan listrik yang lain masih mendapatkan gaya listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor, yang mana dia memiliki nilai dan arah. Kemudian arah medan listrik tergantung pada jenis muatannya. Untuk muatan positif, arah medan listriknya adalah menjauhi muatan tersebut. Kemudian untuk muatan negatif, arah medan listriknya yaitu menuju ke muatan tersebut. Besarnya medan listrik. Di sini ditampilkan sumber muatan Q. Kemudian di sekitar sumber muatan terdapat medan. Kemudian dihadirkan muatan uji Q yang berjarak R dari sumber muatan tadi. Besarnya gaya listrik yang dialami oleh muatan uji Q adalah F sama dengan K kali Q kali Q kecil per R kuadrat. Nah, sekarang kalau muatan uji Q kita ganti, ya, muatan uji Q kita ganti dengan Q aksen, maka besarnya gaya listrik yang bekerja pada muatan uji tadi sekarang berganti menjadi F aksen sama dengan K kali Q aksen per R kuadrat. Jadi nilainya berbeda tergantung kepada besarnya muatan uji yang hadir. Ada suatu besaran yang sama nilainya berapapun muatan uji yang hadir di tempat itu, yaitu besaran F per Q, yang selanjutnya dinamakan dengan kuat medan listrik E. Jadi besarnya kuat medan listrik pada suatu titik dilambangkan dengan E. Di sini arahnya menjauh dari muatan itu karena sumber muatannya adalah muatan positif. Jadi kalau muatannya positif, maka arah medannya menjauh dari muatan tersebut, di mana nilai E yaitu E sama dengan F per Q, yang mana F sama dengan K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat, kemudian dibagi dengan Q muatan uji, maka akhirnya menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat, yang mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. F adalah gaya listrik, satuannya adalah Newton. K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q besar adalah sumber muatan listrik, Q kecil adalah muatan uji, satuannya kolom, dan R adalah jarak suatu titik terhadap sumber muatan Q. Oke, langsung saja kita lanjutkan kepada soalnya. Soal 1, muatan listrik sebesar 3 mikrokolom mendapatkan gaya listrik 15 Newton. Tentukan besarnya gaya listrik yang dialami oleh muatan men 5 mikrokolom di tempat yang sama. Jadi karena berada di dalam medan listrik yang sama, maka nilai F1 per Q1 sama dengan F2 per Q2. Kita uraikan. F1 nilainya adalah 15 Newton,
Q1 3 mikrokolom atau 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian F2 ditanyakan, Q2 adalah min 5 mikrokolom atau min 5 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi 15 dibagi 3 dapat 5. Kemudian min 6 dengan 10 pangkat min 6 ini dicoret, sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali min 5, yaitu min 25 Newton. Jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwa gaya yang terjadi antara sumber muatan dengan muatan uji min 5 mikrokolom itu adalah bersifat tarik-menarik. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Dua buah muatan listrik sebesar min 4 kolom diletakkan seperti pada gambar. Tentukan besar dan arah medan listrik di titik A. Ini adalah posisi dari muatan Q1 dan Q2. Kemudian titik A ini membentuk sudut atau membentuk segitiga sama sisi, yang mana besar sisinya adalah 3 cm. Medan listrik di titik A yang ditimbulkan oleh muatan 1 itu arahnya menuju ke muatan Q1 dengan nilai E1. Kemudian medan listrik yang dihasilkan oleh muatan kedua itu adalah E2, juga mengarah menuju ke muatan Q2. Kita tarik jajaran genjangnya, maka gabungan dari E1 dan E2 itu adalah sebesar E. Jadi karena di titik A dipengaruhi dua buah medan, yaitu E1 dan E2, yang mana antara E1 dengan E2 ini membentuk suatu sudut, maka besarnya resultan dari E1 dan E2 kita namakan dengan E, yang mana besarnya E ini dapat dicari dengan menggunakan rumus kosinus. Jadi rumus kosinus untuk mencari besarnya E adalah E sama dengan akar E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat ditambah dengan 2 kali E1 kali E2 kosinus alfa, yang mana alfa di sini adalah sudut yang diapit oleh E1 dan E2. Kita cari nilai dari E1, yaitu K kali Q1 per R1 kuadrat. Kita masukkan angkanya. K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 tadi muatannya 4 kolom. Kemudian R, jarak antara titik menuju ke muatan 1 adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. 9 dengan 9 dicoret, kemudian 10 pangkat min 4 naik menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 9, akhirnya totalnya menjadi 10 pangkat 13. Jadi E1 nilainya adalah 4 kali 10 pangkat 13 Newton per kolom. Kita tinjau nilai E2. Jadi karena nilai Q dan R-nya sama, maka nilai E2 itu sama dengan E1, yaitu sama-sama sebesar 4 kali 10 pangkat 13 Newton per kolom. Jadi gabungannya ini kita lihat gambarnya, kemudian kita masukkan nilai E1 dan E2 dalam rumus kosinus berikut. Kita masukkan E1 nilainya 4 kali 10 pangkat 13 kuadrat, E2 kuadrat yaitu 4 kali 10 pangkat 13 kuadrat, dikalikan 2 kali E1 kali E2 kosinus 60. Jadi E1 dan E2 nilainya sama, yaitu 4 kali 10 pangkat 13. Di sini kita lanjutkan lagi. Kosinus 60 nilainya adalah setengah, sehingga 2 yang di bawah ini
dengan 2 yang di atas ini bisa dicoret. Sehingga di sini kita lihat 4 kali 10 pangkat 13 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat 13. Ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 13 pangkat 2. Jadi 4 kali 10 pangkat 13 pangkat 2 ini ada 3 buah ya, yaitu 1 nih yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Sehingga karena ada 3 buah nilai dari 4 kali 10 pangkat 13, maka dapat kita tuliskan menjadi 3 kali 4 kali 10 pangkat 13 kuadrat. Di sini akar dari pangkat 2 itulah merupakan hasilnya nanti di dalam kurungnya ini hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat 13 dikalikan dengan akar 3. Jadi arah E itu ditunjukkan oleh gambar, yaitu arahnya ke bawah.